Hai teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Jessica di sini. Dan seperti biasa, hari ini aku mau membahas tentang ada juga teman yang request di Instagram. Dia nanya, "Kakak bikin dong konten hal-hal yang kakak suka selama di Malaysia. I mean like before I move to US, oke?" Jadi di sini aku mau bagi tahu hal apa aja sih yang aku suka sewaktu aku tinggal di Malaysia. Sebenarnya itu banyak banget ya, tapi kalau bahas semua nggak bakalan habis dan bakalan panjang banget videonya. Jadi aku mau singkat-singkat aja, mungkin ada dalam 10 kata atau 10 hal yang aku suka dari Malaysia selama aku tinggal di Malaysia ya. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa ya, seperti video sebelumnya, aku open untuk giveaway. Jadi buat kalian jangan lupa komen yang menurut kalian sangat perfect komennya. Yang penting positif ya. Terus jangan lupa tinggalkan sekali dengan Instagram kalian di komen itu. Dan jangan lupa follow Instagram saya karena pemenang akan saya umumkan di Instagram. Dan tanggal untuk saya umumkan pemenang itu adalah tanggal 15 Jun. Jadi start from now, aku upload video. Setiap kali aku upload video akan aku open untuk komen. Dan seperti yang aku bilang, jangan lupa tinggalkan Instagram. Dan kalian juga harus follow Instagram saya karena saya akan umumkan pemenang di Instagram. Jadi kalau kalian nggak follow saya di Instagram, pas saya cek Instagram kalian, contoh ya, kalau kalian menang, ada salah beberapa orang yang menang, dan saya cek ternyata kamu belum follow saya atau Instagram kamu like private ya, itu saya akan tukar ke orang lain lagi ya. Syaratnya seperti itu. Instagramnya tidak boleh dikunci dan juga kalian harus follow saya karena saya akan bikin, saya akan cek account sebelum saya buat pengumuman. Alright. Oke, so kita lanjut aja ya. Yang pertama, jadi seperti barang-barang sembako atau seperti shampoo, sabun ataupun apapun, pokoknya barang keperluan kita sehari-hari itu di mana-mana kedai runcit itu harganya sama. Jadi kita nggak perlu takut untuk kena tipu ya. Contoh kalau di Indonesia, di sini ya sebenarnya saya nggak mau contohin Indonesia sih, tapi karena I have to, jadi aku harus contohin. Seperti di Indonesia banyak kedai runcit juga. Di sini harganya lain, di sini harganya lain ya. Pasti kita cari yang murah dong ya kan. Tapi kalau di Malaysia itu semuanya harganya sama. Dan setiap kedai runcit itu barang yang kita mau beli itu ada harganya. Jadi kita nggak bisa kena tipu gitu ya. Kecuali kamu pergi ke pasar beli sayur yang nggak ada harganya di situlah. Tapi dia udah ada perkiraan ons-onsnya berapa gitu ya. Tapi kalau kedai runcit dari apapun benda kecil sampai benda besar, semua harganya itu rata sama. Jadi kita itu nggak perlu risau untuk kena tipu dan apa-apa. Jadi itu yang aku suka juga ya. Itu yang pertama, oke? Next, yang kedua. Yang aku suka itu, kalau di Malaysia itu, kalau hari raya seperti saat ini, raya itu sampai sebulan ya. Walaupun saya orang Kristen, tapi aku enjoy kalau raya Muslim. Karena apa? Kalau raya Muslim atau raya orang Melayu, Idul Fitri ya, itu sampai 1 bulan. Jadi kita itu bisa berkunjung ke tempat-tempat kawan kita yang Muslim. Kalau mereka open house, kita bisa makan free, alias ya ada kue raya, ada daging rendang, banyak deh pokoknya setiap kalau raya. Dan ya tahun ini nggak tahu ya karena COVID, tapi kalau tahun-tahun sebelumnya seperti kawan saya raya, saya selalu datang ke rumah mereka. Karena apa? Makan sedap. Itu yang saya suka. Kalau di Indonesia selalunya ya, raya itu yang ramai itu kayak hari pertama raya itu aja sih, hari pertama kedua, tapi nggak ada sampai kayak sebulan gitu. Jadi yang aku suka itu yang pertama kali aku lihat di Malaysia, raya Muslim itu sampai sebulan gitu. Jadi kayak setiap hari itu ada aja kue raya, apa rendang gitu, ada juga yang open house gitu. Jadi kalau saya diundang ke open house, kalau saya nggak ngapa-ngapain pasti saya mau pergi karena makan free. Bukan ya saya nggak ada uang untuk makan ya, tapi kita suka dong. Enak loh kalau kita makan makanan yang memang untuk raya gitu, spesial rasanya ya. Seperti rendang, seperti kue raya itu rasanya spesial gitu, nggak tahu kenapa. Coba deh kalian bayangin, bagi aku rasanya spesial banget gitu, beda gitu ya. This one disturb me.
Alright, number 3. Aku itu suka makan sarapan nasi lemak ya. Nasi lemak, dulu aku masih bekerja itu, aku sering banget, karena aku kerja itu aku naik motor ya, atau motosikal. Dan aku tuh sering banget beli nasi lemak di Kampung Jawa area Petronas. Itu hanya orang-orang yang tinggal di Pinang tahu di situ. Di situ ada satu akak atau maci ya, dia jual nasi lemak pagi-pagi, dan nasi lemaknya itu beda sama nasi lemak yang lain gitu. Nasi lemaknya itu kamu bisa ambil sendiri dan bisa memilih lauk sendiri. Ada juga yang udah bungkus, tapi aku suka yang sendiri milih, karena dia kita boleh taruh daging, kita boleh taruh telur, kita boleh taruh, dia ada macam-macam deh pokoknya gitu. Jadi aku itu rindu banget dan suka banget itu ya nasi lemak pagi-pagi gitu, karena aku kerja itu jam 7 ya, jam 7. Jadi aku keluar rumah itu jam 6, pasti aku singgah beli nasi lemak dulu. Dan aku makan nasi lemak sebelum jam 7, sebelum start kerja ya. Jadi itu yang aku suka banget, dan ya rindu deh makan nasi lemak, karena buat sendiri juga nggak pandai gitu ya. Oke, nomor 4. Di Malaysia itu sangat mudah untuk mencari kerja atau melamar kerja, karena banyak banget pekerjaan ya. Dan yang paling aku suka adalah apa? Mereka itu nggak lihat fisik, janji kamu bisa bekerja ya. Contoh seperti aku masih berada di kilang lamaku itu, ada yang OKU, kayak status panggil OKU lah itu. Tapi dia, karena dia bisa bekerja, dia dikasih kerja gitu. Nah, di sini aku mau contohin lagi sama Indonesia. Bagi orang Indonesia yang melihat video ini dan tidak setuju, mungkin ya beda pendapat, tapi kalian pada umumnya ya, kalian pasti tahu kalau di Indonesia itu karena saking banyaknya orang dan kayaknya pekerjaan itu kurang dan saingan itu besar ya. Jadi kita mau melamar kerja kayak di Indomaret aja, macam mau kita mau melamar menjadi pramugari gitu ya, harus tinggi badan, harus cantik ya, kayak dilihat dari fisik dulu gitu. Kepandaian itu belakang, tapi fisik itu penting. Aku lihat kebanyakan gitu, karena teman aku juga ngelamar kerja di mall di Medan ya, di mall nggak diterima. Itu sangat tidak, bagi saya mungkin karena saking banyak orang ya, jadi mereka pilih yang ibarat kata bagus-bagus aja kualitinya gitu ya. Tapi kalau di Malaysia itu sangat gampang untuk mendapatkan kerja, dan mereka tidak memandang fisik, asalkan kau bisa bekerja ya kerja gitu. Itu yang sangat aku suka sih. Seperti kenapa banyak orang Indonesia datang ke Malaysia dan bekerja, karena apa? Waktu interview di Medan pastinya tembus. Mereka nggak lihat fisik kamu jelek, atau jari kamu satu nggak ada, atau gimana, hitam, putih, atau keriting, atau gimana. Mereka nggak lihat itu. Mereka yang mereka inginkan tenaga gitu. Kamu bisa bekerja, it's okay gitu. Tapi aku sampai sekarang nggak paham kenapa di Indonesia itu selalunya memandang fisik penting dulu ya, body, terus pokoknya fisik deh, kalian tahu deh sendiri gimana ya. Nah, mungkin kalau penilaian aku, mungkin karena saking banyaknya orang yang mau bekerja, dan juga Indonesia itu kan kaya akan manusia ya, banyak banget dan pekerjaan kurang, makanya dia kayak di count, jadi yang perfect aja lah yang dipilih gitu. Ibarat kata kita ini inspection, jadi kita inspect yang ya 75%, 85% pas gitu, baru kita pakai gitu. Kalau dibawa no gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya, itu pendapat aku sih. Tapi aku suka di Malaysia itu gampang banget mau kerja apapun gitu ya, senang asalkan kamu mau gitu. Itu sangat bagus. Oke, next nomor 5. Gaji di Malaysia itu sangat tinggi bagi saya ya, sangat tinggi ya. Karena seperti negara lain Korea, Jepun itu gajinya lebih tinggi lagi dari Malaysia. Tapi pengurusannya itu makan banyak biaya, jadi sama aja dong. Dan pengurusannya itu ribet. Sedangkan mau pergi kerja ke Malaysia atau kita ngelamar kerja ke Malaysia itu gampang banget. Seperti kita cuma masukkan file-file, semua file yang diminta ke PT, terus kita tunggu dipanggil interview seperti itu. Majikan dari Malaysia turun interview, dan kalau kamu pas ya udah gitu. Jadi nggak perlu susah-susah gitu. Dan menurut saya gaji itu banyak ya. Kalau contoh ya, first time aku ke Malaysia itu basicnya 900 ya, basic salary itu 900. Dan yang satu lagi kalian harus tahu, basic kalau kerja kilang ya, basic itu semua sama rata.
ya, kayak foreign atau lokal semua sama rata. Kalau baru basicnya itu sama aja ya. Kalau tiap tahun kenaikan itu lihat dari prestasi kerja kamu ya. Kalau prestasi kamu bagus, mungkin kamu dapat review bagus dan gaji kamu naik. Tapi kalau baru masuk, mau lokal, mau foreign, semua basic itu sama ya. Jadi waktu aku datang itu basicku 900 ya. Tapi government Malaysia sangat bagus. Jadi aku tinggal di sana, mulanya itu 900, after that naik lagi 1000, after that naik lagi 1001, after that naik lagi 1002 gitu ya, kalau nggak salah ya, nggak salah. Dan itu yang paling aku suka. Jadi kayak kalau kita ya, aku pertama kali kerja itu di Malaysia dan pertama kali ngerasain uang banyak itu di Malaysia. Jadi bagi saya ya sangat banyak, cukup dan lebih bagi saya ya. Karena seperti saya kerja di Malaysia, saya tidak jujur saja saya tidak bagi uang ke orang tua saya tidak membantu orang tua saya karena mereka juga punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan bulanan sendiri. Jadi saya kerja untuk diri saya sendiri. Jadi saya usaha gimana saya bisa membeli apa yang saya tidak punya atau membeli apa yang saya membutuhkan dengan uang dari gaji saya gitu ya. Dan juga saya suka traveling, jadi saya kerja dapat uang, beli apa yang saya mau, dan juga saya jalan-jalan ya, traveling gitu ya, karena aku suka banget jalan-jalan, nggak tahu kenapa gitu ya waktu kerja. Jadi itu yang aku sangat ya berterima kasih banget sih ya kan. Bagi saya gajinya lumayan gitu. Kalau basic 900 saja aku udah bangga banget. Naik lagi gitu. Udah gitu dapat bonus lagi tiap tahun. Kan lumayan ya, walaupun ya mungkin bagi orang lain, tapi manusia ya, manusiawi, tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah cukup. Tapi bagi saya mau sedikit atau mau banyak, saya selalu bersyukur. Mungkin dari itu saya bersyukur sangat ya. Jadi dari itu saya tidak pernah merasa kekurangan. Walaupun mungkin saya kekurangan uang atau kayak sampai makan pun pinjam sama teman gitu ya. Tapi saya selalu bangga dengan apa yang saya ada gitu. Kayak bersyukur gitu dengan apa yang saya ada gitu. Jadi tidak merasa kekurangan ya. Tidak merasa kayak oh ini masih kurang, oh gaji segini masih kurang, enggak. Jadi bagi saya itu ialah ya seperti itu, kalian harus syukurin apa yang kalian ada. Karena ada setengah orang yang kayak contoh, setiap kilang basicnya lebih kurang sama sih, cuma bedanya pendapatan itu selalunya di OT ya. OT itu yang lebihkan gaji. Jadi kadang orang bilang oh kilang ini gaji lebih oke, oh kilang ini gaji lebih banyak. Ya, tapi kalau kamu sendiri tidak pandai mengelola uang itu, ataupun kamu sendiri tidak merasa cukup, sampai kapanpun kamu mau gaji 100 juta sekalipun, kalau kamu merasa tidak cukup, tidak pernah puas, itu nggak bakalan cukup buat diri kalian ya. Bagi aku 1000 ringgit itu udah cukup banget gitu. Aku bisa melancong, aku bisa makan, aku bisa beli apa yang aku mau gitu ya. Jadi sangat bangga gitu ya, sangat suka. Oke, kita next. Number 6. Di Malaysia juga mempunyai banyak tempat-tempat wisata yang cantik untuk kita kunjungin ya. Selama aku di Malaysia, tempat mana aja yang aku udah pergi? Malacca, Johor, Langkawi, terus mana lagi? Kuala Lumpur, Pening of course karena duduk di Pening ya, ada 5 tempat. Ipoh, mana lagi? Banyak sih. Ya Ipoh, 6. Genting Highland ya, 7. Mana lagi? Banyak sih aku. Ya 7, pokoknya yang aku ingat 7 ya. 7 tempat aku pergi, dan ya itu semua nggak jauh-jauh banget. Yang paling jauh itu Johor ya. Jadi aku kayak di Indonesia, sebelum aku ke Malaysia aku nggak pernah jalan-jalan kemana. Karena apa? Nggak ada uang. Tapi masa aku di Malaysia, di Penang aku bekerja, aku bisa jalan banyak tempat ya. Bahkan aku ke luar negeri juga, seperti Thailand, Vietnam, Singapura, seperti itu ya. Aku bisa ke Bali, walaupun Bali itu di Indonesia ya, tapi selama aku di Indonesia nggak bisa pergi gitu karena nggak punya uang. Tapi masa kerja di Malaysia aku bisa pergi. Dan di Malaysia banyak tempat wisata, seperti kalau di Penang ialah Penang Hill, Batu Ferringhi. Dan aku suka hiking, jadi aku suka pergi yang kayak bukit-bukit gitu ya, Penang Hill. Terus ada juga Monkey Beach. Lepas itu ada juga Pantai Keracut. Itu di Penang ya, aku jalanin semua itu. Lepas itu banyak sih, sampai lupa aku. Di Sungai Ara ada juga bukit kecil. Itu dekat-dekat semua, jadi gampang gitu. Terus kayak Ipoh, kalian tahu dong Ipoh ada apa gitu, tempat yang untuk
pelancong datangin kan. Terus Genting Highland pun kalian tahu dong, famous kan. Kalau KL lagi, wow, itu tempat orang visit selalu ya. And then Malaka, Dataran Pahlawan, seperti itu sangat menarik bagi aku ya. Tapi dari semua yang paling aku suka ya Penang gitu. Gak tahu, karena bikin apa-apa itu seneng gitu ya. Oke, next nomor 7 ya. Kalau di Malaysia itu tanggal merah, contoh tanggal merahnya itu hari Sabtu atau hari Minggu, itu akan ditarik dan ditukar kepada hari Senin ataupun intinya hari biasa gitu ya. Jadi kita itu, contoh kita sebagai pekerja, kita tetap dapat hak untuk bercuti ya. Kalau aku nggak tahu di Indonesia karena nggak pernah bekerja di Indonesia, tapi kalau ada setengah yang contoh kayak tanggal merah kena hari Sabtu atau Ahad, ya udah Sabtu Ahad gitu, tanggal merah ya tanggal merah, tapi nggak ditukar gitu. Tapi selama aku bekerja di Malaysia, kalau tanggal merahnya atau public holiday-nya itu kena Sabtu atau Minggu, itu akan ditukar ke Senin atau Selasa. Intinya dia akan ditukar ke hari biasa. Jadi kita tetap dapatkan hak kita sebagai pekerja untuk bercuti gitu, public holiday. Ada juga yang kalau mau overtime di public holiday boleh, itu akan dibayar gaji lebih ya, karena double triple ya. Tapi selalunya kebanyakan orang mau cuti gitu, karena ya public holiday gitu ya. Itu yang paling aku suka sih selama aku kerja di Malaysia, itu aku suka. And then nomor 8, selama di Malaysia aku tidak pernah alamin yang namanya mati lampu. Seperti mati lampu, ya sayang, nggak pernah ya. Aku nggak pernah alamin mati lampu. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, tapi nggak pernah sih. Karena kalau di Indonesia itu mungkin orang Malaysia yang dengar kita bilang sering mati lampu, mungkin mereka heran ya atau terkejut. Sebab kalau di Indonesia, di rumahku ya di Medan, itu sering banget mati lampu. Nggak tahu kenapa, padahal kita bayar, orang tua saya bayar bill elektrik itu on time gitu, nggak ada tuh yang terlambat atau apa. Dan itu sering banget mati lampu gitu ya, bukan kami aja gitu, tetangga juga, pokoknya semua deh. Bahkan di jalan raya pun lampu-lampunya pun mati juga gitu. Nggak tahu apakah orang PLN itu jimat menghemat tenaga elektriknya atau gimana, tapi sering banget tuh yang ngalamin mati lampu. Coba deh kalau orang-orang Medan menonton video ini, coba komen, kalian pernah rasain nggak seperti aku, sering mati lampu, terus kepanasan, AC-nya mati, kipasnya mati karena mati lampu gitu. Tapi di Malaysia, selama aku duduk di Malaysia 5 tahun, aku tidak pernah merasakan mati lampu ya. Seperti lagu kali ya, tidak pernah aku merasakan mati lampu. Dan itu ya wow gitu. Dan memang iya, karena kita bayar listrik on time gitu ya, jadi nggak perlu deh mati-mati lampu kayak gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa di Indonesia seperti itu, dan saya nggak tahu kenapa gitu ya. Oke, next nomor 9. Saya sangat suka baju Melayu atau baju kurung ya. Aku itu ya, walaupun aku orangnya itu nggak tinggi aku itu cuman 149 ya, tapi aku suka banget pakai baju Melayu atau baju kurung. Jadi aku itu semua aku ada, dari baju India, suit Punjab, and then dia punya satu set, pokoknya aku ada. Terus baju Cina aku ada juga. Tapi yang paling banyak itu baju kurung ya, baju kurung yang aku beli, kayak aku lihat kainnya terus aku pesan orang jahit. Itu banyak banget baju kurung, dan kayak aku bikin koleksi gitu ya. Jadi setiap aku pergi ke pernikahan teman aku yang Melayu, atau intinya yang sopan gitu ya, kalau mau raya, ayo kita raya, aku ada baju kurung. Mau ke kenduri, ayo aku ada baju kurung gitu, tak perlu risau gitu. Bahkan sampai aku pinjamin baju kurung aku ke orang lain juga yang dia nggak punya baju kurung sama saya sama aku pinjamin baju kurung aku sama dia untuk pakai ke kenduri. Karena aku saking banyaknya gitu, bukan banyak sangat ya, tapi selalunya kan orang beli 1 atau 2 aja. Aku banyak loh, bahkan aku pesan yang kayak aku pesan jahit ikut body gitu, itu pun aku ada. Dan ya I love it. Aku bawa ke sini juga, aku simpan di sini. Nanti bakalan aku bikin video aku bikin video pakai baju kurung. Oke, siapa yang setuju komen di bawah. Nanti aku pakai baju kurungnya. Alright, nomor 10 last.
Yang paling aku suka sekali ya, semua dari semua yang tadi 9 nomor aku sebut, ini yang paling aku suka sekali karena ini adalah hobiku ya. Yang paling aku suka itu di Penang atau di Malaysia itu setiap minggu ada event larian ya, ada event larian. Jadi aku karena hobi lari, aku suka banget, jadi aku register semua. Aku tinggal di Penang kan, jadi di Penang itu setiap minggu itu ada event. Sebelum coronavirus ya, udah datang coronavirus semua cancel, even di US juga sama ya. Jadi aku paling suka itu setiap minggu ada event. Jadi seperti video aku kemarin yang aku tunjukin baju-baju aku yang video di home tour. Kenapa baju aku tuh banyak banget, semua itu kebanyakan t-shirt larian, jersey, finisher, and then running t-shirt. Itu paling banyak, karena apa? Setiap minggu aku attend the event, tak kisah larian apa. Sampai aku tuh udah banyak banget baju kan, jadi aku kurangin yang namanya fun run gitu. Jadi aku ikut yang kompetisi aja, kayak 10 km, 21 km, gak ikut lagi yang 5 km ya. Sebelumnya itu yang 5 km berapa km pun aku sikat gitu, asalkan setiap minggu. Bahkan ada pernah itu aku satu hari bisa ada 4 event. Satu hari, lu bayangin aja deh, satu hari 4 event larian. Jadi pagi-pagi pukul 5 itu ada satu event, itu di Penang juga. Selepas itu pukul 7 ada satu event di seberang, di Butterworth. And then selepas itu pukul 4 atau pukul 5 gitu ada lagi event di bagian Penang. Terus pukul 8 malam itu ada lagi event di BM. Jadi satu hari itu aku bisa 4 event. Gila nggak kayak gitu? Aku register semua, pokoknya yang ada event di Penang semua aku register karena hobiku gitu. Sampai kawan-kawan aku itu kejut. Ahad ya, kebanyakannya Ahad larian itu ya. Jadi aku larinya hari Ahad, besoknya itu aku pergi kerja. Kawan aku tuh sampai kejut. Semalam aku tengok kau lari 4 sampai 4 event, boleh pula kau main kerja tak sakit kaki ke? Memang tak sakit kaki pun, mungkin karena udah biasa ya, jadi hobi gitu. Jadi nggak ada kerasa tuh yang sakit atau apa gitu, nggak ada kerasa sama sekali ya. Jadi itu yang paling aku suka di Malaysia. Dan sampai aku pergi lari ke Ipoh, Melaka, Kuala Lumpur, banyak sih tempat yang aku pergi lari juga ya. Dan itu sangat happy banget, aku suka banget. Sampai aku nggak end contract lagi, karena apa? Aku suka banget lari gitu. Jadi every time ada event aku join gitu. Sampai aku register ke Thailand juga. Aku pergi ke Thailand hanya semata-mata untuk lari gitu. Oh, it's gila gitu ya. Menurut kawan aku tuh udah gila lari gitu. Jadi kayak banyak uang aku keluar di bagian register juga. Karena bagian kayak kompetisi larian itu ada juga yang harga sampai 100 lebih. Seperti yang aku attend larian di Kuala Lumpur itu, KL Standard Caltech atau apa gitu deh eventnya. Itu bayaran itu kalau foreign bayar dalam USD dollar ataupun ya USD dollar I think. Itu aku daftar 10 km aja kena 260 ringgit. Gila nggak? Jadi kawan aku tuh bilang, kau ini memang gila lah, register sampai mahal macam itu pun kau mau. Habis macam mana? Ini hobi, jadi aku pengen attend the event. I don't care how much expensive or how much money I have to pay. I like it. It's my hobby, so I don't care. I just paid. If I have money, I just paid. Sometimes you know, like I have not enough money, so I try to I just take like a 10 km or 21 km. No need to take a 5 km because I wanna keep some more money for the future life, you know. Oke guys, jadi seperti itu saja video singkat aku. Sebenarnya nggak singkat-singkat amat ya. Dan aku minta maaf sebelumnya dengan pakaian aku ini, karena ini adalah kayak kurang sopan. Tapi ini adalah summer ya, sekarang musim panas, jadi aku kepanasan kalau pakai t-shirt gitu. Jadi aku pakai kayak tank top gini aja. Jadi aku minta maaf sebelumnya ya. Dan kenapa aku pakai topi? Karena aku suka banget pakai topi seperti ini. Jadi aku pakai gimana-mana gitu. Keluar juga aku pakai, dalam rumah juga aku pakai. Oke? So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Terima kasih karena kalian selalu support saya. Salam sayang dari Amerika, oke? Jangan lupa ikutan kontes giveaway-nya. Alright, thank you, bye-bye, I love you guys. Mwah.